Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Saudaraku dimanapun saja berada, mudah-mudahan semuanya dalam bimbingan Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam beraktivitas apapun selalu diberi kemudahan oleh Allah, sehingga dunianya dalam bimbingannya Allah, akhiratnya dimasukkan dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita belajar bersama untuk selalu mengagungkan Allah, untuk selalu memuliakan Allah melalui belajar ilmunya Allah, terutama yang ada di dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Yang perlu kita pahami bersama dan sangat penting untuk kita pahami bersama, bahwa antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Saudara seagama, saudara seiman. Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, maka hendaklah perilakunya atau perbuatannya sama-sama hanya menghamba kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi mukmin itu ridho jika Allah sebagai Tuhannya. Kalau ridho Allah sebagai Tuhannya, maka kehidupannya hanya tunduk patuh pada Allah. Kalau sama kitab sucinya, yaitu Al-Quran, maka cara menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya, ya menggunakan petunjuknya Allah, menggunakan Al-Quran. Yang ditiru siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah panutan kita. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Di dalam surat Al-Hujurat, surat nomor 49 pada ayat 10, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Jika diterjemahkan dengan bebas, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Mukmin yang satu dengan yang lain, walaupun status sosialnya berbeda, walaupun pangkat jabatannya berbeda, walaupun pekerjaannya berbeda, maka tetap antara mukmin yang satu dengan yang lain itu bersaudara. Yang namanya saudara punya tugas dan tanggung jawab untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Itu namanya saudara. Jadi tugas saudara, fungsi saudara itu selalu menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak mau menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Itulah namanya saudara. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah baina akhwaikum, antara saudara kalian. Jika ada saudara sesama mukmin berselisih pendapat,
Maka yang namanya saudara, ya mendamaikan, tidak menjadikan arahnya perselisihan, tapi tugas antara mukmin yang satu dengan yang lain, maka tugasnya adalah mendamaikan jika ada saudaranya yang berselisih paham atau sedang bertikai atau bermasalah. Tidak malah menjadikan masalahnya parah. Itulah tugas mukmin. Maka Rasul pernah bersabda, jadi tolonglah saudaramu yang menganiaya dan tolonglah saudaramu yang teraniaya. Jadi unsur akhoka zaliman au matluman. Tolonglah saudaramu yang dolim, yang menganiaya, dan tolonglah saudaramu yang teraniaya. Ini sabda Rasul. Karena mukmin itu ridho Rasul sebagai Rasul, Nabi kita, Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka panutan mukmin ya Rasulullah itu, bukan mbah-mbahnya, bukan kakeknya, bukan saudaranya, kecuali mbah dan saudara mengikuti Rasulullah. Unsur akhoka zaliman au matluman. Tolonglah saudaramu yang dolim, yang menganiaya, dan tolonglah saudaramu yang teraniaya. Sahabat belum paham maksud ini. Ya Rasul, kalau saudara saya itu dolim, ya, kalau saudara saya itu terdolimi, maka saya akan usaha menolongnya. Tetapi bagaimana jika saudara saya itu mendolimi, menganiaya? Kalau yang didolimi, ya Rasul, saya berusaha menolongnya. Tapi bagaimana jika saudara saya itu mendolimi, berbuat aniaya? Maka Rasul menjawab persoalannya, cegahlah saudaramu yang mendolimi saudaramu yang lain. Jadi bentuk kamu menolong saudaramu yang dolim adalah mencegahnya dari kedoliman itu. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Jadi yang namanya iman, dimanapun orang beriman ketemu beriman, pasti saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai. Meskipun status sosialnya berbeda, meskipun dia orang kaya atau orang miskin, meskipun dia berpakaian mewah atau pakaian biasa, meskipun dia pejabat tinggi atau orang biasa, yang namanya mukmin, jika dia iman pada Allah dan hari akhir, pasti dia akan merasa senang jika ketemu saudaranya. Tidak ditemukan mukmin itu saling dengki, saling iri, tidak. Kalau ada dua orang, ada yang dengki, ada yang berbuat dengki, hasut, iri, ya keimanannya sedang pergi. Keimanannya sedang ditinggal di rumah. Yang namanya mukmin bersaudara, selamanya bersaudara, tidak akan punya rasa hasut, tidak akan iri dan dengki pada saudaranya. Tapi jika terlanjur, Allah mengingatkan, bertaubatlah. Sumber kehancuran, sumber kehinaan, sumber penderitaan, sumber-sumber segala urusan permasalahan yang berat-berat yang tidak bisa menyelesaikan adalah benci dengan sesama mukmin. Mendolimi mukmin akibatnya kesusahan. Benci sesama mukmin akibatnya penderitaan. Pokoknya hal-hal yang menjadikan dirinya sulit untuk menghamba pada Allah, sulit untuk berbuat baik, atau menjadikan dirinya itu bingung, susah, itu antara lain sebabnya adalah benci pada sesama mukmin, sebab bertentangan dengan perintah Allah. Mukmin itu saudara, wahai saudaraku. Jangan dibedakan, kalau kaya, kalau kamu mukmin dan kaya saudaraku.
Tetapi kalau kaum mukmin dan miskin bukan saudaraku, naudzubillah. Justru malah Rasul itu bersabda, likulli syai'in miftahun wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Tiap-tiap sesuatu ada kuncinya, dan kunci untuk membuka pintu surganya Allah adalah cinta pada orang-orang fakir dan miskin. Cinta pada orang fakir dan miskin, cinta pada miskin dan fakir. Apa bentuk cintanya? Ya menolong, meringankan bebannya. Di pengajian sebelumnya saya sampaikan, barang siapa yang membebaskan kesulitan saudaranya mukmin di dunia, maka Allah akan membebaskan kesulitannya di hari kiamat. Coba, betapa bahagianya menjadi mukmin itu. Jika ketemu saudaranya yang kesulitan, dia akan berusaha menolongnya. Dan menolongnya sebatas kemampuan yang dia miliki. Minimal ditolong dengan doa agar dia diberikan sabar oleh Allah dalam menghadapi ujiannya dan selalu ridho atas takdirnya Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha. Dan takutlah kalian pada Allah. Hindari bermusuhan sesama mukmin, takutlah pada Allah. Sebab la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan. Jadi ancamannya sangat berat. Kalau putus hubungan sama mukmin, apapun persoalannya, menjadikan putus hubungan, tidak mau tegur sapa, tidak mau tolong menolong, bahkan terus hasut iri dengki sesamanya, maka Rasul bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Naudzubillah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah wattaqullaha. Dan takutlah kalian pada Allah jika tidak mau menjadikan mukmin saudara. Takutlah pada Allah jika tidak mau maafkan salahnya mukmin. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah, enggak ada. Memang hidup di dunia ini terkadang kita berbuat salah atau mendolimi orang lain. Terkadang kita pun juga didolimi orang lain. Maka orang yang beriman itu prinsip hidupnya adalah, aku tidak ingin mendolimi saudaraku sesama mukmin. Tapi jika aku terdolimi oleh saudaraku, langsung aku maafkan semua salahnya dan aku mintakan ampunan pada Allah atas salahnya. Itulah sifatnya mukmin. Yang dijamin oleh Allah kan dimasukkan dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Kalau di Al-Qur'annya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Allah yang berfirman ini, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik sama mukmin, sama muslim. Tidak ada alasan. Apapun persoalannya, meskipun baru bertengkar yang sangat dahsyat pertengkarannya, setelah itu selesai damai, harus damai. Kalau ingin selamat dari azabnya Allah, seberapapun besar tingkat parahnya pertengkarannya, selesai damai dan saling maafkan. Jadi kita manusia itu pernah berbuat dolim dan pernah didolimi. Itulah isinya dunia. Akan tetapi Allah memberi tuntunan kalau terlanjur berbuat dolim, menganiaya pada saudaranya, segera minta maaf. Dan saudaranya yang terdolimi segera memaafkan. Makanya Allah berfirman, wa anta'fu aqrabu litaqwa. Hendaklah jadi pemaaf. Pemaaf itu dekat dengan takwa. Artinya apa? Orang yang mendapat predikat mutakin yang sempurna itu bisa ditempuh dengan cara memaafkan salahnya orang lain. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan takutlah kalian pada Allah
la'allakum turhamun, agar kalian turhamuna, kalian dirahmati oleh Allah. Berarti sumber untuk mendapat rahmatnya Allah adalah bertakwa pada Allah, takut pada Allah, jalankan perintahnya dan tinggalkan larangannya. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.